Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku menemani Dito dan di sebelah sana ada Tito sama Mas Arya. Kalau kalian ngikutin channelku dari dulu, mungkin kalian udah ngerti kalau akhir-akhir ini aku mengalami cedera lutut dan ini udah mulai membaik sih. Cuman ada beberapa spot atau mungkin lokasi yang aku mungkin kesulitan untuk meraih bola ya karena kakinya yang kanan nggak bisa cepat untuk dibuat melangkah. Aku biasanya kalau partneran sama Dito, Dito itu kayak orang yang perlu digendong. Tapi aku kepingin teman-teman ini yang biasanya digendong itu juga bisa mandiri gitu. Seperti yang aku udah taruh di video yang sebelumnya. Kalau hal-hal seperti itu sebenarnya bisa bikin grup kita itu goyah gitu. Karena uh, pemainnya kadang-kadang minta digendong terus. Nah, itu ada beberapa teman yang mungkin malas datang karena ngelihat siapa yang datang. Oh, itu jadi malas gitu. Aku pernah mendengarkan salah satu omelan atau mungkin uh, keluh kesah dari beberapa temen sih, khususnya yang masih muda. Karena dulu sempat di grupku yang lama dulu, aku nggak usah sebutin ini grupnya ya. Itu mereka kedat kan udah agak sepi gitu, terus uh, dimasukin oleh teman-teman yang dari grup lain dan masuknya itu agak banyak sih. Jadi ada kayak 3 orang gitu. Tapi karena langsung dimasukin banyak, akhirnya banyak yang nggak kerasan juga. Tapi ada yang terus cocok. Nah itu ada kira-kira 2 atau 3 orang yang ini, yang cocok terus tetap stay di grup yang baru itu. Tapi mereka itu nggak selevel sama pemain-pemain lama yang di grup itu. Lalu ada yang ini berkeluh kesah, aduh itu kok dimasukin ke sini terus kalau udah masuk kayak ini Rohingya, udah masuk mau ngusir nggak bisa. Terus pada akhirnya ya stay di grup itu terus gitu. Ya mau nggak mau yang pemain yang bagus itu harus gendong ya biasanya kalau di makanya aku nggak terlalu suka kalau ada grup yang mainnya siapa lawan siapa itu ditentuin sama admin. Pada akhirnya yang mainnya bagus selalu disuruh gendong yang enggak ini, yang enggak bagus. Dan aku berharap yang enggak bagus tuh apa ya, improve dirinya sendiri gitu. Biar kalau biasanya yang gendong misalkan cedera atau yang gendong keluar dari grup, kalian bisa tetap bermain dengan baik dan kalau kalian punya teman-teman masukin lagi mungkin ada yang perlu kalian gendong jadi aku berharap bisa lebih improve gitu. Nah aku ingin bahas mengenai hal ini ya, improve itu nggak perlu bagus-bagus kayak les terus melakukan latihan yang intens kayak angkat beban terus shadowing gitu. Ya hal-hal kayak gitu memang perlu sih kalau memang kepingin jadi atlet ya. Tapi sementara itu kalau kalian masih ya kadang-kadang kita itu kan hobi gitu, malas untuk latihan. Yang aku lihat tetap rajin itu Mas Arya. Mas Arya itu habis main kayak paginya main, terus sorenya juga main lagi. Terus besoknya ada badminton lagi dia juga ikut. Rajin banget. Terus aku lihat memang ada ini sih kemajuan yang lumayan. Sekarang jadi bisa nipu-nipu, cuman masih arahnya masih ini ya. Kadang masih out atau mungkin nanggung gitu. Tapi gak apa-apa. Itu kan perlu suatu keberanian untuk nyoba-nyoba hal yang baru. Pada akhirnya nanti bisa lebih bagus mainnya kalau dibandingin sama level yang sekarang ya. Nah, improve-nya itu nggak cuma latihan, banyak latihan atau banyak menghadiri grup-grup badminton yang lain, tapi bisa kayak ini yang dari diri kamu sendiri, misalkan
Kalau belajar langkah malas gitu. Paling enggak kamu melatih kayak kefleksibelan tubuh itu lebih penting sih daripada ini. Maksudnya kayak gini ya, misalkan aku lihat Dito ini, kalau misalkan ada bola yang dekat sama dia, tapi misalkan di daerah backhandnya dia ya di sebelah kiri gitu, itu kaki kanan kirinya itu dia di stay atau diam aja. Padahal walaupun dekat ya, kita itu harusnya ngelangkain kaki raket itu ke bagian arahnya bola datang, jadi ke arah kiri. Dia kalau mau ngambil backhand harus menggerakkan kaki kirinya. Atau kalau misalkan males ya, atau enggak nutut, enggak sempat, itu bisa kaki kanannya dorong badannya ke arah kiri. Nah, kalau aku lihat Dito udah nggak dorong badannya, dia cuman kayak bungkuk aja terus ngeraih bola gitu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Tapi kalau menurutku ya, kalau kita itu eh, lebih agile atau lebih fleksibel untuk ada bola itu kayak dijemput bola gitu. Jadi lebih enak kalau raket kita itu sweet spotnya atau kepala raketnya itu berada di depannya bola persis daripada kita ngambilnya itu agak serong. Nah itu eh, pengaruh banget untuk kualitas pukulan kita. Aku yakin kalau misalkan kita dapatnya itu tepat di depannya bola, itu kemungkinan berhasilnya itu lebih besar daripada cuman kita raih aja. Kecuali return service ya. Kalau return service tuh biasanya kakinya stay, terus badannya aja yang gerak gitu. Jadi nggak perlu kakinya itu ikut jalan. Tapi kalau udah masuk game, udah kayak rally panjang itu, kalau bisa tetap gerak. Jadi gerak kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kaki ini walaupun di satu lokasi yang sama, itu ada kaki raket yang di belakang, kadang-kadang diputer kaki raketnya yang di depan. Itu tergantung situasi yang terjadi. Kadang-kadang kalau kita dapat bola, oh bukan dapat bola sih, kalau kita ngasih bola ke lawan misalkan di lob gitu ya, lobnya di depan lurusannya kita, itu kalau kita kakinya terbalik, yang mana di depan, yang mana yang di belakang, itu biasanya kalau mau maju ke depan misalkan dikasih net, itu agak susah. Kalau di video ini kalian bisa amati Tito yang berbuat kayak gitu ya. Tito itu yang tinggi yang baju hitam. Kalau aku amati kakinya sering terlambat. Terus juga posisi kakinya itu nggak dirubah-rubah, tapi tetap masih lebih agile daripada Tito yang baju putih, yang jadi partnerku sekarang. Nah itu kadang orang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Itu kepingin ngasih bola ini kan memang free will ya. Kalau kita main mau ngasih bola kemanapun ya terserah dia, nggak ada yang nentuin. Terus tergantung partner juga bisa ini nggak sinkron atau chemistry-nya itu bagus atau enggak. Cuman kadang-kadang ya kita harus ini ya aware juga partner itu bisa atau enggak, terus lokasinya partner itu di mana. Kira-kira misalkan kayak gini ya, aku misalkan habis terima servis terus aku kasih ke sebelah kiri di mana itu adalah backhandnya Dito. Jadi aku terima servis langsung kasih netting ke kiri. Itu kan aku tetap di depan ya, soalnya kan nurunin bola. Tapi hasilnya sama lawan karena dia kaget terus akhirnya ngangkat bola lurus aja. Jadi ngelob, lawan tuh ngelob ke belakangku dan itu daerahnya backhandnya Dito. Sedangkan Dito untuk backhand kadang masih nanggung atau nyangkut dan akhirnya mati. Jadi eh kalau kita tahu partner kita itu nggak bisa kayak gitu atau mungkin banyak matinya di situ, jika kita ingin ngejar bola sebaiknya nggak melakukan hal itu. Tapi kalau mungkin kita udah poin agak banyak
dari lawan skornya lebih unggul banyak, kita mau melakukan hal itu nggak apa-apa sih. Hitung-hitung buat pelajaran juga kan buat itu, buat partner kita. Em, jadi lebih baik kalau kita yang gendong, itu kita harus aware partner kita itu kesulitannya di mana, terus jangan ngasih ke lawan itu bola-bola yang nantinya bakal diambil oleh partner kita dan dia kesulitan. Jadi mending kalau aku terima servis, mending aku angkat atau mungkin taruh di sebelah kananku. Misalkan aku berada kanan, aku akan kasih terus ke daerah lurusanku. Jadi tips ya buat yang gendong, itu kalau kalian tahu partnermu itu ada kelemahan eh, di mana, itu kalian harus tahu. Terus posisinya mereka berada di mana. Kalau mereka memang nggak bisa cepat, ya kita yang harus ini menggantikan perannya dia. Kadang-kadang ada bola yang dia itu harusnya yang ngambil di daerah net, tapi kita udah tahu lawan tuh biasanya ngasih ke net, kita bisa kejar cepetan terus ambil. Lah waktu ada beberapa kejadian yang aku udah setting bolanya itu semes terus akhirnya kan nanggung dari lawan tuh, nanggung dan jauh di belakang lawannya. Memang lebih bagus memang kalau kita itu nggak nyemes tapi ngasih netting di depan. Jadi lawan tuh kaget, nggak sempat untuk lari. Soalnya kalau di smash kadang kan bisa balik ya bolanya. Itu nanti eh, tambah ini, tambah lama rallynya. Mungkin ada beberapa bola yang Dito pikir seperti itu enak gitu. Jadi nggak, Dito soalnya orangnya bukan tipe yang nyerang-nyerang gitu. Jadi lebih ke main smart play atau ngasih placing-placing di tempat yang kosong-kosong yang jauh dari lawan. Cuman dia kadang-kadang ngejar ketipisan, pada akhirnya nyangkut. Nah itu yang bikin apa ya, poinnya berkurang atau nggak jadi nambah poin. Dan itu juga bikin yang gendong itu kayak kecewa juga sih, sedikit. Kalau aku sedikit kecewa. Eh, ada bola yang udah pak, kalau di smash tuh pasti mati lah lawan, nggak bakal kembali. Atau kalau nggak perlu terlalu keras tapi pakai volley aja tajam smashnya. Nah buat kalian yang suka melakukan itu ya, bola-bola tipis terus smart play, kadang-kadang ngasih kayak trick shot juga. Nah itu mohon dipikirkan juga susulannya. Kadang-kadang kita akan melakukan trick shot tuh kepinginnya poin instan kan. Jadi langsung kasih trick shot atau uh, mengembalikan di yang nggak terduga walaupun posisinya nggak enak. Kemarin aku juga partner sama anak yang SMP, kalau nggak udah lulus, barusan lulus, itu setiap kali dia dikasih kayak bola lob, dia mati. Terus aku tanya, kenapa kok kamu ini kok mati, itu kepingin apa? Kepingin nyemes atau kepingin kecop, kasih net, drop shot atau gimana? Oh dia kepingin drop shot. Nah itu aku bilangin kalau ada beberapa posisi atau titik tertentu yang kita itu nggak bisa ngasih drop shot dengan enak, kecuali kalau tekniknya udah lebih mahir ya. Umumnya kalau kita mau ngasih drop shot itu kita ngambilnya setinggi mungkin yang di atas, di depannya kita. Nggak bisa kalau bolanya itu berada di jam 12 atau di atas kepala kita itu, eh, atau jam 1 di belakang kepala, itu lebih sulit. Ya bisa sih, cuman lebih sulit. Dan karena lebih sulit, kadang-kadang lawan itu nggak menduga kalau kita itu bisa gitu. Cuman kalau kita nggak latihan yang depan dulu, misalkan dari jam 10, 11 sampai setengah 12 lah kita ambilnya, itu coba dipraktekin dulu, bisa tipis dengan bisa berhasil. Misalkan latihan 20 kali shots, kamu bisa masuk 19 kali,
oke lah, itu berarti kalian udah bisa gitu. Terus kalau dapat bola yang di atas, yang di jam 12, jam 1 atau yang agak belakang, itu kita bisa pakai volley. Jadi dan gerakannya kayak di ini kalian lihat koboi kalau mau ngelasso pakai lasso itu ya. Jadi kan talinya itu diputer-puter. Nah itu gerakan tangannya juga seperti itu. Pada akhirnya dipukulin pakai volley. Nah itu nanti bisa dapat sih ngedrop shot kalau posisinya bolanya udah nggak enak. Tapi sementara kalian belum bisa teknik itu, kalian kalau mau ngedrop shot ya harus berada di belakangnya bola, nggak boleh berada di atasnya kepalamu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu pertimbangan buat orang yang suka main smart play ya. Kadang-kadang, oh ini paling bagus, paling cerdas ditaruh di titik itu pasti apa lawan nggak menduga. Cuman pada ini prakteknya hasilnya itu nggak sesuai yang kita harapkan. Yaitu karena tekniknya kita belum menguasai dan harus tahu ada beberapa titik-titik yang kita itu nggak bisa melakukan pukulan tertentu atau sangat sulit levelnya itu udah lebih sulit daripada bola-bola yang biasanya. Nah kalau kita main sama atlet mereka itu bisa tipis, bisa masuk, bisa keras juga, tapi tipis bolanya, jadi sangat sulit untuk bisa dimanipulasi oleh lawan. Jadi kalau atlet itu ngasih bola ya dia bisa nebak kira-kira sama lawan tuh dikembalikannya kemana karena bolanya itu nggak nanggung dan pasti kemungkinannya itu udah bisa mereka pelajari gitu. Nah kalau atlet itu kan bola atau shuttlecocknya itu boleh ganti terus kan. Oh udah nggak enak. Oh nyangkut berarti elek ini. Ganti minta ganti. Eh itu meskipun saelek-elek ya, misalkan sama ininya sama umpire-nya nggak boleh ganti shuttlecock. Nggak apa-apa pakai aja itu. Itu kan nggak sampai brodol atau bulunya hilang satu kan. Tapi kalau di kita yang hobiis itu bolanya udah jeber, brodol, podol tetap dipakai soalnya kalau enggak adminnya rugi kan ganti-ganti bola terus. Nah, untuk orang yang suka main tipis-tipis di net itu juga perlu pertimbangan lagi. Itu bukan karena tanganmu yang salah, tapi memang shuttlecocknya itu udah jeber. Terus kadang-kadang kepala ini shuttlecocknya itu udah gembos karena sering dipukul. Walaupun bulunya itu masih bagus, tapi kalau sering dipukul itu nanti lama-lama gembos. Nah itu apa kelemahannya kalau ini kekurangannya kalau bulu ini kepala shuttlecocknya itu gembos. Itu kalau kita ngasih pola-pola placing nggak bisa muter, nggak bisa mendal. Makanya sering nyangkut di garis putihnya net. Padahal gerakan kita itu udah pas, udah bener. Tapi bolanya nggak bisa mantul. Speednya untuk mukul udah bener, tapi nggak bisa ini, nggak bisa masuk karena ada faktor eksternal ya. Kalau bola kan faktor eksternal bukan dari raket kita, bukan dari ayunan tangan kita. Nah sekali lagi kita itu bolanya bisa masuk atau enggak itu bukan melulu karena tangan, karena bisa aja karena tadi yang pertama tubuh kita itu nggak agile atau nggak fleksibel, kurang lincah juga. Kadang-kadang bukan kurang lincah atau bukan kurang fleksibel, tetap masih muda. Kadang-kadang kan masih fleksibel ya, bisa refleksnya cepat, terus ini gerakannya itu juga lebih lentur lah. Tapi anak-anak muda sering gagal mengembalikan bola karena kakinya malas gerak. Nah itu perlu di ini sih, perlu dipecut, perlu diingetin lagi kalau bola-bola tertentu
lebih enak kalau kita kakinya juga gerak dan nggak perlu nunggu bolanya datang. Kadang kalau kita itu nggak diincer ya atau nggak dikasih bola sama lawan, kadang dia diem, kita diem cuma ngeliatin bola wira itu, terus kalau dikasihkan ke daerah kita matilah kita karena kakinya kita itu nggak gerak. Jadi kita itu harusnya gerak kakinya itu ngadep ke arah bola terus. Misalkan bolanya itu aku misalkan berada di kanan, bolanya dikasih ke partner yang di kiri terus. Itu kakiku harusnya tetap buka kaki raketnya di belakang, kaki non raket yang di depan. Jadi ngadep ke serongannya lapangan gitu. Biar bisa enak. Nanti kalau sama partnerku dibuang ke lob ke kanan atau ke lurusanku, itu aku tetap gerakin kaki ke arah depan. Jadi kakinya buka lebar sih, enggak terlalu lebar juga. Pokoknya ngadep sejajar, ngadep ke net, ke lapangan yang lawan, lurusannya bola pokoknya. Itu kita harus tetap gerak terus ya. Terus kalau ada tanda-tanda misalkan lawan tuh mau ngedrop shot, ya kaki non raketku aku majuin, terus nanti kalau ada bola yang di depan aku bisa ngelangkah yang berhentinya nanti di kaki raket. Nah kalau terbalik udah pasti mati sih. Lalu untuk bisa sukses mengembalikan bola, ada titik-titik tertentu yang kita perlu pelajari juga. Ada bola yang aku lihat di Tito aja. Itu ada bola yang sebenarnya enak kalau dia itu tinggi ya. Tinggal ngelangkah satu langkah aja ke depan, jemput bola, terus tinggal smash. Enak banget. Tapi dia uh, cenderung terlambat, nunggu bolanya datang, baru dia mukul. Nah itu buat lawan nanggung juga. Jadi dapat nyemes ke kita. Ini ya problemnya mungkin buat orang-orang yang tinggi kayak Dito sama Tito gini, itu mereka pasti sering main sama yang lebih pendek. Terus ada bola-bola yang dia biasa ngasih orang yang pendek itu, orang yang pendek kesulitan atau ya main normal lah. Tapi kalau misalkan berhadapan sama orang yang sama tinggi atau lebih tinggi, itu dia kan mungkin kurang pengalaman dengan itu karena lebih banyak orang yang ketinggiannya normal kan kalau di Indonesia. Jadi perlu di-adjust lagi ketinggian bolanya supaya kita itu nggak nanggung mengembalikan bolanya. Ada beberapa titik lokasi bola itu lebih enak kalau kita itu jemput bola. Jadi memang harus diniatin untuk maju ke depan. Kemarin Tito sempat cerita ke aku kalau bagian yang di betisnya itu sering sakit sama di dekat ankle atau ankle yang luar. Itu sering sakit. Nah itu bisa banyak macam sih ya. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi kalau aku lihat ya, kemarin aku juga bilang, mungkin kamu gerakan kakinya salah atau berdirinya terlalu lurus, lututnya nggak ditekuk. Jadi yang benar kan kita itu mainnya mirip-mirip kayak gorila gitu. Jadi jongkok atau masang stance kuda-kuda biar bisa mukul dengan enak. Ada bola-bola yang sebenarnya Tito kan kalau tinggi kakinya juga panjang kan, jangkauannya lebih lebar. Itu sebenarnya bisa ngambil, tapi dia udah stay, kakinya udah nggak mau ngelangkain satu kaki lagi untuk ngambil. Kadang-kadang ya kita memang harus kayak menjatuhkan diri kayak mau delosor gitu, tapi nggak sampai delosor. Nah waktu bolanya udah deket sama lantai kira-kira 15-20 cm, tinggal didorong dibantu sama Voles, mukul dulu baru nanti kita nginjek lagi ke lantai. Jadi kayak orang mau jatuh kan kita refleks habis kayak pegangan terus kakinya kan ini ya nginjek lantai lagi. Jadi kayak ada tambahan sedikit terus segera bangkit dan ke arah
yang ideal gitu, ke arah penempatan lokasi lapangan yang ideal. Oke, jadi kesimpulannya, pukulan yang nggak masuk atau yang nggak berkualitas itu sebenarnya bukan karena tangan kita yang salah atau raket kita. Oh, ini raketku gak enak aja nih. Oh, ini abot, biasanya aku pakai sing enteng apa itu alasan semua. Kalau kita udah berpengalaman pasti di otak kita sebenarnya udah ada kalkulasi kayak otomatis gitu. Kita punya kalkulasi bola datangnya segini, kita mukulnya di mana, pukulannya bagaimana. Cuman satu hal yang kita itu miss, ini sebenarnya tangan itu udah katakanlah udah perfect gitu. Kalau kalian banyak latihan, tangan kalian tuh udah perfect. Kadang ada kalau kita lihat di video bukan tentang badminton, misalkan ada orang yang bordir. Tahu ya bordir itu kayak jahit dempet-dempet di satu kain gitu. Kok bisa ya orang itu bisa jahit benangnya itu bisa berdempetan kayak mesin yang jahit. Padahal ini orang. Karena mereka udah terbiasa setiap hari itu melakukan hal seperti itu. Jadi lebih presisian orang sebenarnya daripada mesin. Nah di badminton juga sama sih menurutku. Kalau kalian tuh banyak latihan, pasti tangan kita itu udah perfect. Tapi kok banyak pukulannya mati itu karena apa? Yang pertama ya karena posisi kita itu gak siap. Terus shuttlecock juga pengaruh. Faktor eksternal atau mungkin internalnya cedera atau ya kalau cedera mungkin ya udah nggak perfect ya. Tapi itu kan khusus atau special case atau kasus yang nggak umum. Tapi selama kita itu sehat-sehat normal-normal aja harusnya bisa mengembalikan. Cuman lokasi kita mukulnya itu kadang-kadang males. Tangan kita jadi lebih kaku kalau kita itu nggak agile atau nggak terlalu siap. Ini nggak gerak-gerak kecil atau mungkin paling nggak dada itu pinggangnya itu muter-muter gitu harus nggak boleh stay diem aja. Kadang-kadang kalau kita lihat kayak gerakan yang nggak terlalu berguna, misalkan ngasih kayak dari backhand kita ngasih kayak ngedrop shot ya, ngedrop shot lurus atau silang. Ada orang-orang yang mungkin cuma dipukul di kayak disentuh gitu aja. Kayak kita mencet bel dul terus raketnya balik atau di kayak apa ya, cawang gitu. Habis dipukul terus raketnya dibalik. Itu kadang-kadang ya memang titik bolanya itu berhasil atau enggak itu memang dari ketika shuttlecock ketemu sama senar. Terus sudut dan kekuatan kita mukulnya itu yang mempengaruhi. Cuman orang-orang itu kadang-kadang nggak aware juga kalau kita nggak diayun ya, nggak ikut diayun sampai ke bawah, itu kadang-kadang ototnya ngunci karena kita mikirnya itu habis dipukul terus harus dibalikin, jadi nggak bisa luwes atau nggak bisa halus pukulannya. Jadi perlu kalau teknik itu perlu sih. Aku masih ingat ngelihat vlognya. Ada salah satu anak yang masih pelajaran dari luar negeri sih. Kalau nggak salah dari pemain Kanada, tapi masih belajar di Thailand kalau nggak salah. Itu waktu disuruh single, waktu diberi ke daerah yang dia pemain kanan sih. Jadi waktu diberi setengah di kanan, di smash gitu, dia mau mengembalikannya itu ke kiri net. Pakai forehand grip. Terus mati nggak bisa. Sama coachnya dibilangin pakai backhand grip. Terus ketika dia coba pakai backhand grip bisa. Nah ini berarti teknik itu pengaruh juga sih. Bola-bola yang umumnya kita memang pakai forehand atau pakai backhand. Kadang-kadang kalau kita balik gitu
bisa menghasilkan pukulan yang lebih berkualitas. Seperti contohnya ya, kalau kita dapat bola di dekat kepala kita yang di daerah backhand, itu kan kita biasanya refleks ngambil pakai forehand kan. Tapi kalau udah kepepet, kemarin coachku juga bilang ngambilnya pakai backhand. Jadi kadang-kadang kita kalau bola udah di atasnya perut itu biasanya kan pakai forehand terus toh. Ini pakai backhand grip sebenarnya lebih enak. Walaupun di sebelah forehand itu juga pakai backhand grip. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Tapi itu teknik. Kadang walaupun lupa tapi kalau misalkan ingat pakai backhand grip memang lebih enak gitu. Cuman masalahnya walaupun kita tahu tekniknya yang lebih bagus, bukan yang benar ya, yang lebih bagus. Tapi kita lupa karena udah terbiasa pakai teknik-teknik yang kita udah mendarah daging. Jadi susah untuk merubah kebiasaan yang biasanya kita lakukan. Jadi itu mungkin ada kayak training spesial untuk merubah kebiasaan. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wow, 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 pinggiri lah. Wow, 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 wow. Biasa, biasa, biasa. Subhanallah.